Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Misbahul Badriah, mahasiswa Universitas Salaka Negara, Prodi D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan metode persalinan normal pada ibu hamil. Baik, di sini saya akan perkenalkan alatnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama ada squid 5 cc, lalu ada obat oksitosin, ada gunting dan ada gunting tali pusat. Lalu di sini ada pinset anatomis dan pinset chirurgis. Lalu ada setengah cooker, lalu ada needle holder 2 pasang. Dan di sini juga ada kom yang berisi dengan air larutan klorin. Lalu ada kom dengan berisi kapas atau kasa. Lalu ada monorol. Lalu di sini ada bengkok, lalu ada bak instrumen yang berisi handscoon. Lalu di sini ada handuk 2 pasang, lalu ada perlengkapan APD, ada kacamata Google, lalu ada apron, ada masker dan ada hand sanitizer serta ada kendi. Baiklah, selanjutnya kita pasang APD. Sebelum kita memasang APD, kita cuci tangan dengan 6 langkah. Baik, langkah selanjutnya kita posisikan kita di depan pasien dan kita pastikan pasien sudah berada dalam keadaan berbaring. Lalu kita periksa, kita pastikan tumpukannya sudah lengkap dengan mengecek. Nah, kita mengecek apakah ketubannya sudah pecah atau belum. Jika ketuban belum pecah, maka kita lakukan pemecahan dengan menggunakan Baik, langkah selanjutnya kita mengecek keadaan janin di area vulva dengan mengukur kepala janin 5-6 meter. Baik, langkah selanjutnya kita periksa detak jantung janin menggunakan monoral. Kita periksa di bawah perut ibu daripada punggung dari janin. Kita dengarkan detak jantung janin. Kita usahakan detak jantung janin berada di batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Baik, langkah selanjutnya kita edukasi kepada pasien. Ibu, jika sudah muncul tanda-tandanya kontraksi, dibantu dengan mengejar ya ibu. Lalu kita usahakan kita tekan perineum dengan menggunakan handuk agar tidak terjadi perobekan. Lalu kita tekan bagian perineum untuk mencegah perobekan. Lalu kita arahkan ibu untuk mengejan. Ibu mengejan ya bu. Lalu kita usahakan tangan kiri kita berada di atas sebelah sini. Lalu jika bayi sudah keluar, kita pastikan tidak ada lilitan tali pusat di area leher pada bayi. Nah, jika kita longgarkan jika ada lilitan pada tali pusat bayi. Nah, jika lilitan tersebut terlalu ketat, kita bisa gunting dengan gunting. Lalu kita lahirkan bahu pada bayi ke arah posterior. Lalu setelah itu kita lahirkan punggung bayi ke arah anterior. Nah, maka lahirlah bayi seluruhnya. Lalu setelah itu kita bersihkan area bayi dengan menggunakan handuk. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan penyuntikan di area paha ibu dengan menggunakan obat larutan oksitosin. Lalu yang pertama kita desinfeksi terlebih dahulu. Lalu kita suntikan ke arah paha ibu. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan pemotongan tali pusat. Lalu kita jepit menggunakan penjepit tali pusat di area sini.
Lalu sebelahnya kita sisihkan agar darah tidak muncat. Lalu kita lem menggunakan needle holder. Lalu setelah itu kita gunting menggunakan gunting tali pusat. Baik, langkah selanjutnya kita lakukan pertolongan persalinan pada plasenta. Nah, sini kita tarik plasenta dan jangan lupa diklem sepanjang 4-5 meter. Nah, lalu kita pastikan plasenta ini sudah terlepas. Nah, lalu kita tarik, maka terlahirlah plasenta. Lalu setelah itu kita pastikan plasentanya ini terlahir dengan keadaan lengkap. Lalu setelah itu kita taruh plasenta ke dalam kendi. Baik, langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan pada perineum. Kita cek apakah adanya perobekan atau tidak di area perineum ini. Jika ada perobekan, kita lanjutkan tindakan penyahitan pada ibu. Lalu setelah itu kita arahkan ibu untuk kontraksi. Nah, apakah kontraksi ini berjalan dengan bagus atau tidak? Lalu selanjutnya kita lakukan pengecekan jumlah perdarahan pada persalinan ini. Lalu langkah selanjutnya kita pastikan tanda-tanda vital ibu. Lalu setelah itu kita bersihkan sisa-sisa perdarahan daripada persalinan tadi. Lalu kita pastikan ibu dalam keadaan nyaman. Baik, seperti itulah metode persalinan normal pada ibu hamil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.